Hai Mam, selamat pagi. Hari ini aktivitas paginya seperti biasa, mulai dari nyiapin sarapan buat keluarga, lanjut berangkat kerja. Pagi ini saya mau nyiapin sambelan aja Mam, dan ini saya lagi goreng ikan patin. Ikan patin ini kesukaan Pak suami ya Mam, tapi dia sebenarnya paling suka patin bakar. Tapi untuk hari ini saya goreng aja. Kalau Mam di rumah nyiapin menu apa nih buat keluarga? Apapun itu, semoga banyak bawa keberkahan buat keluarga ya Mam. Bikin keluarga tambah sehat, tambah semangat untuk beraktivitas. Gitu-gitu ya Mam. Nah ini mulai dibalik ikannya. Jadi, oh ya tadi saya udah ngerebus sayurannya sekalian ya Mam. Jadi tungku sebelah saya pakai buat ngerebus sayurannya sekalian. Tadi saya ngerebus labu siam Mam, sambil nunggu ikannya matang. Dan udah matang, jadi saya tiriskan dulu ya Mam. Nah ini hasil goreng ikan saya pagi ini Mam, siap buat lauk sarapan. Nah ini labu siam juga udah matang, jadi mau saya angkatin dulu. Selanjutnya ini saya mau ngerebus kangkung ya Mam. Ini ada sisa kangkung di kulkas, jadi mau saya rebus sekalian, bisa buat tambahan sayurnya. Dan setelah semua sayurnya mateng, tinggal saya bikin sambalnya. Ini saya rebus aja ya Mam sambalnya. Jadi saya rebus-rebus dulu, baru nanti saya goreng. Ini saya halusin dulu ya Mam. Nah ini saya udah mulai tumis sambalnya Mam. Saya jarang pakai sambal kayak gini ya Mam. Biasanya saya langsung yang ulek abis gitu Mam. Tapi hari ini saya mau pakai yang direbus dan ditumis dulu. Nah ini udah mateng Mam. Oh iya tadi sambalnya saya tambahin jeruk limau ya Mam, biar semakin segar. Nah menu sarapan pagi ini udah siap Mam. Dan berikutnya ini saya lagi bikin menu untuk 1 minggu ke depan Mam. Saya biasanya googling dulu buat nentuin menu-menu apa yang akan dimasak seminggu ke depan. Biar lebih gampang gitu Mam, soalnya kan kadang kita bingung ya nentuin menu apa buat keluarga. Nah setelah beraktivitas pagi dan ini saya udah ada di tempat kerja, seperti biasa saya akan memperkenalkan diri saya dulu bahwa saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya juga seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta. Saya tidak memiliki asisten rumah tangga, tapi saya bisa jalanin semua dengan baik-baik aja. Kalau saya bisa, Mam pasti juga bisa. Saya pernah mengatakan bahwa sikap paling aman. Kenapa? Karena sikap tenang itu buat kita bisa berpikir dan bertindak lebih baik. Let's say ketika merasa kecewa karena job yang sebenarnya kita inginkan dialihkan ke orang lain. Kecewa dong, karena yang dapat cuan orang lain kan jadinya. Nah, ketika kita langsung meneruskan atau meladeni rasa kecewa itu dengan mengumpat, menjelek-jelekan pihak lain karena merasa nggak terima dan tersaingi, maka perilakunya nggak hanya sampai di situ aja. Pasti nanti ada gesekan-gesekan lain yang seperti saling sindir mungkin, rasa ingin menjatuhkan yang akhirnya gak selesai-selesai gitu loh. Dan keadaannya pun jadi bikin gak nyaman. Tapi kalau kita tenang, kita lebih bisa menguasai diri, berusaha memaklumi dan menerima situasi. Ini akan buat kita kelihatan lebih sportif gitu loh. Lebih berjiwa besar, dan yang penting suasananya akan tetap nyaman karena hubungannya tetap terjalin dengan baik. Bayangin aja kalau lagi berselisih paham, gak enak kan? Nah rasa sedih juga sama. Ketika merasa sedih, tenangkanlah hatimu. Misal sedih karena kok hidupnya susah terus ya, kurang terus duitnya. Nah kalau diladenin terus rasa sedihnya, lama-lama nyalahin keadaan, situasi, cari-cari kesalahan orang lain, merembet kemana-mana kan. Tapi masalahnya tetap berhenti di situ aja, nggak ada solusi gitu loh. Yang ada malah bikin suasana hati jadi semakin kesel, mager, mempengaruhi semangat kita. Tapi kalau kita tenang, pikiran kita jadi kebuka gitu loh, jadi nemu solusi, nemu langkah-langkah apa aja yang bisa dilakuin gitu. Misal memperbaiki keuangan kah, mengurangi pengeluaran kah, melakukan bisnis kah, intinya lebih ke pembenahan diri. Nah ada perubahan kan. Kemudian rasa marah, ini apalagi ya Mam, kalau sekali kita nurutin rasa marah, wah
semakin kemana-mana jadinya. Apalagi kalau perempuan, marahnya suka bawa-bawa rasa kecewa yang dulu-dulu tuh muncul lagi kalau dia benar-benar lagi marah. Ini memang tabiat wanita ya Mam. Jadi nggak hanya 1, 2, 5 wanita aja yang ngelakuin hal ini, tapi ternyata kebanyakan wanita itu memang seperti itu. Lagi-lagi saya belajar dari ilmunya Dr. Aisyah Dahlan ya Mam. Akhirnya semakin meluap emosinya dan jadi nggak terkontrol. Hal ini menghadirkan suasana yang tidak kondusif. Ingat, fokus dalam keluarga adalah ibunya. Jika ibu tidak bahagia, maka yang lain juga tidak bahagia. Coba diingat lagi, ketika kita pasang muka tegang karena pengen nunjukin kalau kita lagi marah, maka wajah anak, suami juga ikut tegang. Maksudnya nggak senormal atau nggak senyaman biasanya. Suasananya jadi kaku, kayak orang nggak kenal padahal deket, kan nggak enak ya. Nah, untuk itu pilihlah untuk bersikap tenang terlebih dahulu. Udah, jangan mikirin hal yang buat kita marah, hal yang buat kita emosi, yang diladenin marahnya. Karena akan buat kita semakin kacau, semakin sakit hati, semakin merasa kecewa. Jadi biarkan. Boleh ada rasa marah, boleh ada rasa kesel, tapi sebentar aja. Emang bener, langkah pemulihan diri terbaik adalah dengan spiritual. Ungkapkan ke Allah. Biarkan Allah yang memprosesnya hingga menjadi baik buat semua. Nggak usah resah ntar kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Masih hafal kan dengan cerita di film-film, pemeran utama selalu menang di akhir cerita. Karena nggak mungkin Allah itu membiarkan sesuatu yang nggak baik atau suatu keburukan untuk menang. Jadi jangan fokus ke orang lain, tapi fokuslah ke diri sendiri aja untuk berbenah diri agar menjadi semakin baik. Karena semakin kita ikhlas dengan sesuatu, maka disitulah Allah akan menolongmu. Kalau menghadapi rasa malu gimana? Apa mungkin masih bisa tenang? Bisa kok. Hal pertama yang harus dilakukan setelah tenang adalah diam. Akan sulit diam kalau kita nggak tenang, karena kadang orang malu ini masih ingin menutupi rasa malunya dengan mencari-cari alasan dan lain sebagainya. Sikap ini sebenarnya malah buat seseorang itu jatuh. Tapi kalau kita diam, udah nggak akan merembet kemana-mana dan cepat selesai gitu loh. Dan yang harus kita ngerti bahwa rasa malu itu nggak cuma dialami oleh 1-2 orang aja Mam. Banyak yang pernah ngalamin rasa malu, cuma kasusnya beda-beda. Jadi anggaplah itu sebagai sesuatu yang wajar, tapi jangan sampai berulang. Cukup sekali dan jangan sampai terulang kembali. Ketidaknyamanan ataupun hal yang memalukan cukup disimpan sebagai pelajaran. Hal yang terpenting sekarang adalah bagaimana tanggung jawabmu ke depan. Mau menjadi lebih baik, lebih berguna, atau menjadi semakin bermasalah. Jadi kalau ngalamin rasa malu, udah diam. Jangan banyak bicara, tapi lakukan sesuatu yang berharga. Dikata-katain, dihina, digunjing, gak apa-apa, karena memang itu udah resiko yang mau gak mau, suka gak suka harus diterima. Karena hukum sebab akibat, jadi ya nggak boleh protes. Nah, dari banyaknya keuntungan memiliki sikap tenang, mengapa tidak kita praktekkan aja dalam kehidupan rumah tangga kita mulai sekarang? Sekarang apa sih yang biasanya buat kita nggak tenang itu? Anak, rumah, atau berhubungan dengan finansial. Anak rewel, anak minta ini, minta itu. Tenanglah Mam, jangan kepancing jadi ikut-ikutan marah. Jadi bingung tar mana anak, mana mama, iya kan? Yang biasa ikutan rewel, coba ubah caranya mulai dari sekarang dengan berbicara lebih tenang, lebih sebagai pelindung atau tempat ternyaman buat anak. Jadi kuncinya ketika anak marah, jangan ikutan marah buat nunjukin power kita, tapi berikan pengalaman kasih sayang kepada mereka agar mereka juga melakukan hal yang sama. Rumah berantakan, tenang dulu, jangan langsung nyerocos pakai suara keras ya Mam. Contohin dulu. Atau boleh kita langsung ambil sapu buat nyapu, kemudian minta anak tuh nerusin nyapunya. Boleh kita contohin buat beberes dulu, baru minta anak tuh bantuin beberesnya. Capek sih ya, tapi biar mereka terbiasa Mam. Kadang ada penolakan juga dari anak pasang muka kesel lah, anak ngedumel lah. Biarin aja, gak usah dimasukin hati. Yang penting tujuan kita baik agar anak terbiasa rapi. Kalau tentang finansial sama ya Mam, kayak apa yang udah saya ceritakan di atas. Yang penting tuh tenang dulu Mam. Maksudnya bukan tenang yang gak ngelakuin apapun, tapi tenang untuk bisa mengendalikan situasi. Nah gitu ya Mam, sharing hari ini. Semoga bermanfaat. See you Mam.